Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif bihi wa nafa'ana bihi wa bihi bidaarihi amin. Qissatu Ali radhiyallahu anhu ma'a salikin. وأخرج أبو يعلى عن أبي معقل قال رأيت عليا رضي الله عنه أوتي برجل فقال إنه قد سرق جملا فقال ما أراك سرقت قال بلى قال فلعله شبه لك قال بلى قد سرقت قال فاذهب به إلى قنبر فشد إصبعه وأوقد النار وادعو الجزار ليقطع ثم انتظر حتى أجيء فلما جاء قال له أسرقت قال لا فتركه قالوا يا أمير المؤمنين لما تركته وقد أقر لك قال آخذه بقوله وأتركه بقوله ثم قال علي رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر فقطع يده ثم بكى فقلت لما تبكي قال وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أرجلكم قالوا يا رسول الله أفلا عفوت عنه قال ذاك سلطان الصوت الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا الحدود بينكم هذا في الحديث. Alhamdulillah hadirin jamaah salat Isya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak setelah salat berjamaah Isya mendengarkan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana di sini di antaranya adalah kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan seorang pencuri. Dikeluarkan dari sini oleh Abu Ya'la dari Abi Makar, beliau berkata, aku pernah mendengar Sayyidina Ali, aku pernah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu didatangkan kepada beliau seorang laki-laki. Kemudian para sahabat itu mengatakan, wahai Sayyidina Ali, itu laki-laki itu telah mencuri seekor unta. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada si laki-laki yang tertuduh mencuri tadi, apa betul kamu ini mencuri? Maka kata laki-laki tersebut, ya betul wahai Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Ali ketika itu Amirul Mukminin bertanya lagi, paling itu orang yang mirip dengan kamu, jangan-jangan bukan kamu, hanya mirip saja dengan kamu. Ternyata orang itu menjawab lagi, bala kau salah, betul wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Ali, saya ini memang betul-betul mencuri. Dia mengaku. Kemudian Sayyidina Ali, seorang pemimpin itu berkata, ya waktu itu sekarang kamu pergi, kemudian merintah kepada para sahabat, ikat tangannya ini, kemudian jari-jarinya, dan nyalakan api. Kemudian panggil siapa Al-Gojo, tukang mengeksekusi pemotongan tangan orang-orang yang mencuri. Kemudian setelah didatangkan, setelah diikat tadi itu tangan jari-jarinya si laki-laki tadi, kemudian Sayyidina Ali memerintah lagi, tapi tunggu dulu ya sampai aku datang ke tempat eksekusi tadi. Akhirnya sudah disiapkan, sudah Al-Gojo siap dengan pedangnya, kemudian Sayyidina Ali datang ke tempat tersebut. Akhirnya tanya lagi kepada si laki-laki yang sudah nikah tadi, si pencuri. Tanyanya, asarapkah? Betul kamu sudah mencuri? Maka orang tadi yang sudah nikah, yang tadi ngaku bahwa dia memang betul mencuri, ternyata jawabnya lagi, sekarang jawabnya tidak, dia mencuri. Saya tidak mencuri. Akhirnya Sayyidina Ali itu langsung tidak jadi mengeksekusi laki-laki tersebut, kemudian ditinggalkan. Maka para sahabat ini heran. Maka bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak jadi mengeksekusi laki-laki tersebut padahal dia telah mengaku kepada kami? Maka secara Sayyidina Ali luar biasa. Aku mengambil ucapannya. Aku mengambil ucapannya ketika dia mengaku, karena saya itu mau menghukum ketika dia mengucapkan dia adalah mencuri. Saya mau menghukum adalah sebab perkataan dia bahwa dia mengaku mencuri. Begitu pula aku tidak jadi menghukum adalah sebab karena aku mempercayai perkataan. Jadi kalau yang pertama saya tadi mau menghukum itu karena yaitu dia mengaku mencuri,
sekarang harusnya saya juga harus ketika dia mengaku tidak mencuri, saya juga harus tidak mencuri. Nah, ini keadilan seorang pemimpin. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali berkata lagi, beliau menceritakan bahwa dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang laki-laki didatangkan kepada Nabi dan orang ini telah mencuri. Kemudian Rasulullah Nabi memerintahkan para sahabat ini untuk mengikat dan kemudian dipotong tangan. Kemudian setelah dipotong tangannya ini ternyata Rasulullah nangis Rasulullah. Maka heran nih Sayyidina Ali ketika itu tanya kata Sayyidina Ali, kenapa engkau nangis wahai Rasulullah? Padahal engkau sendiri yang menyuruh untuk menghukum motong, setelah dipotong menangis. Maka kata Rasulullah, wa kaifa bagaimana aku tidak menangis karena umatku dipotong tangannya ini di depan kalian semua, ditampakkan di depan kalian semua. Kemudian karena menjawab seperti itu, para sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kau tidak memaafkan saja? Kalau memang setelah dipotong kau menangis, kenapa tidak awal tadi itu kamu langsung memaafkan? Maka ini jawaban Rasulullah, kalau saya memaafkan ketika ada orang melakukan pelanggaran syariat, berarti saya ini adalah seorang pemimpin yang buruk, yang jelek, karena dia telah memaafkan pelanggaran syariat. Kata ulama, seorang pemimpin itu tidak boleh memaafkan kalau itu pelanggaran syariat, kecuali kalau itu pelanggaran pribadi pada diri. Tapi kalau sudah syariat, ini ada had khusus seperti mencuri dipotong, seperti zina kalau sudah dia menikah muhsan maka dia harus dirajam, kalau belum maka dicambuk. Ini sudah ketentuan syariat. Nah, ketika terjadi pelanggaran, pemimpin itu tidak boleh memaafkan, harus dilaksanakan. Maka pesan Rasulullah, kalau terjadi di antara kalian hudud, maka saling memaafkanlah di antara kalian. Jangan sampai kasus itu diangkat kepada aku, kata Rasulullah. Karena kalau sudah dilaporkan kepada aku, sampai kepada aku, maka aku harus menghukum kasus tersebut sesuai dengan syariat. Nah, ini adalah contoh bahwa Rasulullah ini sangat tegas di dalam pelanggaran syariat, dalam melaksanakan hukum Allah. Tapi satu sisi beliau sangat sangat belas kasih rahmat kepada umatnya. Bukti ketegasan beliau diantaranya adalah beliau berkata, andaikan putriku Fatimah itu mencuri, maka potong dia negara. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal tidak mungkin Sayyidah Fatimah itu mencuri. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat adil sekali. Kalau ini hubungan sudah ditentukan oleh Allah, hubungannya tidak boleh seorang pemimpin itu untuk memaafkan. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah memberikan pemahaman, memberikan istiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan dalam melanjutkan dakwah dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.